Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga hari ini dan seterusnya kalian bersama keluarganya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi di tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sebelumnya kita awalin dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku tulisnya dan buku penanya untuk persiapan materi selanjutnya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, hari ini tujuan pembelajarannya apa ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membuat iklan media cetak. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama dalam keragaman. Yang ketiga, siswa dapat membedakan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang keempat, siswa dapat menyanyikan lagu diiringi alat musik. Dan siswa dapat menyebutkan jenis-jenis alat musik daerah. Jadi di hari ini kita akan belajar di tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Di subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan pembelajaran ke-6, yaitu pembelajaran terakhir di subtema 1. Muatannya apa hari ini? Yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan SDDP. Oke, sudah siap ya? Nah, sekarang kita ke muatan pertama, yaitu bahasa Indonesia. Kalian masih ingat iklan? Nah, iklan adalah, kemarin sudah kita pelajarin ya, iklan itu menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, sekarang di pembelajaran ke-6 kita akan membuat atau langkah-langkah bagaimana kita itu membuat iklan di media cetak. Nah, yang pertama, cara membuat iklan yang baik dan efektif antara lain. Yang pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kedua, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Ditujukan ke siapa iklan tersebut ya. Yang ketiga, iklan menggunakan kalimat yang padat, menarik, dan perhatian konsumen. Jadi iklan itu ditujukan ke masyarakat umum, jadi harus benar-benar bahasanya itu harus dimengerti oleh masyarakat atau yang membaca nanti. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat rancangan iklan media cetak yang menarik itu supaya masyarakat itu tertarik dengan iklan yang kita buat? Yang pertama yaitu buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif ya. Gambarnya harus semenarik mungkin agar yang membaca nanti langsung tertarik dengan iklan yang kita buat. Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat yang jelas dan singkat. Yang keempat, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat serta menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya ya. Bisa ya? Setelah kita belajar langkah-langkah membuat iklan, nah nanti kalian bisa berlatih membuat iklan di rumah. Tentang apa? Misalkan tentang pendidikan atau tentang kesehatan. Nah, di sini ada contoh sebuah iklan tentang makanan sehat ya. Kita harus mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari kalau kita mau sehat ya. Oke, paham ya? Sekarang yang kedua yaitu muatan pembelajaran yang kedua di pembelajaran ke-6 ini yaitu PPKN. Nah, kemarin sudah kita belajar tentang
keragaman ya. Di Indonesia itu banyak sekali keragaman. Contohnya keragaman adat istiadat, budaya, pakaian adat, rumah adat. Nah, salah satu contoh bentuk kerjasama dalam keragaman adalah kerja kelompok. Pasti kalian pernah kan melakukan kerja kelompok ketika kemarin kita di kelas mengerjakan SBDP atau mengerjakan tema ya, kita bekerja sama. Nah, ternyata dari kerja kelompok itu banyak sekali yang kita peroleh manfaatnya. Yang pertama apa? Pemersatu budaya yang beragam ya. Jadi dengan adanya kerjasama, dengan adanya kerja kelompok dapat mempersatukan kebudayaan yang beragam tadi. Misalkan satu kelompok itu ada yang budayanya atau sukunya dari suku Jawa atau suku Kutai atau suku Banjar. Nah, karena bekerja sama, nah jadilah pemersatu kebudayaan, pemersatu budaya di dalam kerja kelompok tersebut. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kalau kita kerjakan bersama-sama, berbagi tugas, nah otomatis pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok ya. Misalkan mengeluarkan ide-ide, kita kan nggak tahu ya ide si A bagaimana. Nah, dengan adanya kerja kelompok kita akan bertukar pikiran di dalam kerjasama tersebut. Nah, ini salah satu contoh kerjasama ketika kita belajar di dalam kelas. Oke, paham ya? Sekarang yang ketiga yaitu muatan SBDP. Nah, di sini yang pertama yang kita pelajarin yaitu, masih ingat tangga nada mayor dan tangga nada minor? Oke, tangga nada atau ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Mayor berarti yang pertama dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira ya, harus bersemangat. Yang kedua diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang ketiga, apa sih contoh lagu yang bertangga nada mayor itu? Contohnya yang pertama ada Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung. Nah, di antara lagu-lagu tersebut kita harus menyanyikan dengan bersemangat ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu tangga nada minor. Nah, ciri-cirinya bagaimana tangga nada minor? Yang pertama dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih ya, lambat dan sedih. Yang kedua diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, contohnya apa sih tangga nada minor itu? Lagu Syukur. Yang kedua Indonesia Pusaka, Menghendingkan Cipta yang kita nyanyikan ketika kita upacara. Nah, itu merupakan contoh tangga nada minor ya. Oke, paham ya tangga nada mayor dan minor. Yang kedua di sini, nah ketika kita menyanyikan lagu-lagu bertangga nada mayor atau minor dengan menggunakan alat musik, nah dapat juga kita menyanyikan lagu-lagu tersebut dengan diiringi alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis itu apa ya? Oke, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis berfungsi sebagai pembentuk ritme. Biasanya alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Nah, apa contoh alat musik ritmis ini ya? Oke, yang pertama ada gendang, ada marakas, ada triangle. Nah, jadi ketika alat musik itu ketika kita mainkan itu dengan cara ada yang dipukul, ada yang digoyangkan ya. Sebagai marakas kalau kita memainkan digoyangkan, kalau gendang dipukul. Nah, kita dapat menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di rumah selain menggunakan alat-alat musik. Ketiga ini contoh alat musik ritmis, ternyata kita dapat menggunakan alat musik ritmis yang lain yang ada di rumah kita. Seperti apa? Batu-batuan, biji-bijian atau beras yang ditaruh atau dimasukin ke dalam botol
air mineral kosong. Nah, kita goyangkan. Nah, kita dapat atau kita memperoleh alat musik tanpa nada dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Oke ya. Nah, sekarang selain alat musik ritmis, ternyata ada jenis-jenis alat musik daerah. Nah, alat musik daerah yaitu alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alat musik daerah juga mempunyai ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut ya. Kalian tahu ya beberapa macam alat musik daerah, setiap daerah memiliki alat musik yang berbeda-beda ya. Nah, contohnya di sini ada alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat, alat musik sasando yang berasal dari NTT, dan alat musik sampe yang berasal dari Kalimantan Timur. Ini adalah beberapa contoh, sebenarnya masih banyak lagi contoh alat musik daerah lainnya. Oke. Ada mungkin nanti ada yang ditanyakan, boleh japri ke ustadz atau ustazahnya masing-masing. Nah ya, pembelajaran hari ini kita akhirin sampai di sini. Berarti besok kita akan melakukan evaluasi subtema 1 ya. Tetap semangat, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita segera dipertemukan di sekolah kita tercinta ya. Mohon maaf ketika Ustazah memberikan materi ini banyak kesalahan ya. Ustazah mohon maaf. Kita akhirin bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.